Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5 Ilyas pada pagi hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar untuk anak-anak. Anak-anak, sudah siapkah menerima materi hari ini? Tentunya anak-anak sudah siap. Mari kita belajar bersama-sama di tema 2 dengan judul udara bersih bagi kesehatan, masuk di subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kemudian kita masuk di pembelajaran 3. Perhatikan gambar di hadapan kalian. Di hadapan kalian ada gambar warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh masyarakat yang melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan dan juga contoh masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, masih ingatkah anak-anak pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita mengingat kembali dan mempelajari bersama-sama. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah di mana pengertian dari hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, dan pengertian dari tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di situ ada gambar anak yang sedang belajar bersama, membahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Kemudian, dari hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah hak kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama, hak kita adalah mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Kemudian yang 3, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang kelima, hak kita adalah berpendapat dan berorganisasi. Setelah kita mempelajari hak kita sebagai warga masyarakat, kita akan mempelajari kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Yang kedua, ini belajar dengan sungguh-sungguh, itu termasuk kewajiban seorang pelajar anak-anak. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Setelah kita mempelajari pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita memasuki ke jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2. Ada usaha ekonomi perorangan, ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Sedangkan usaha ekonomi perorangan meliputi usaha ekonomi ini mempunyai modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Jika usaha ekonomi yang dikelola kelompok, yaitu usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal maupun keuntungannya. Contoh dari usaha ekonomi perorangan, yaitu usaha pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Sedangkan contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok, yaitu firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, BUMN itu badan usaha milik negara, dan yang terakhir ada koperasi. Sekarang saatnya kita mempelajari satu persatu. Firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang.
Usaha ini bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Sedangkan persekutuan komanditer atau CV, usaha yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Sedangkan perseroan terbatas atau PT yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham di sini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Yang BUMN, Badan Usaha Milik Negara, sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah dengan tujuan melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional, kemudian dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Koperasi di sini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan melandaskan kegiatannya berlandaskan atau berasaskan kekeluargaan. Adapun bentuk-bentuk dari koperasi di Indonesia, yang pertama ada koperasi konsumsi, di mana koperasi ini yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Yang ketiga ada koperasi produksi dengan menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat ada koperasi jasa, contohnya koperasi angkutan yang melayani, di mana koperasi ini pelayanan. Kemudian yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam. Koperasi ini contohnya yaitu koperasi unit desa atau yang disebut dengan KUD. Terima kasih anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di pembelajaran kali ini anak-anak bisa mengerti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.